Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya, Yulia Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi data e-faktur yang hilang atau rusak pada aplikasi e-tax invoice di laptop kita karena laptop pernah diinstal ulang. Sebelum menonton, jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng, like, komen, share, dan subscribe-nya ya, agar lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Setelah itu, kita buka aplikasi Enova Online pada Google. Ketik Enova, lu masuk ya. Setelah masuk di Enova Online, kita unduh aplikasi e-faktur terbaru di nomor 1 yang berwarna merah. Klik di sini. Pastikan laptop kalian sudah ada database 2.2 yang lama itu. Jika belum ada, unduh yang nomor 1 yang aplikasi e-faktur. Kalian pilih Windows 32 bit atau 64 bit. Kalau saya 64 bit ya, karena sudah pernah di-download. Saya langsung ke nomor terakhir, nomor 6, Patch Windows Update aplikasi e-faktur 3.0. Windows 64 bit, download di sini, saya klik. Nah, nanti hasilnya berupa RAR. Setelah hasilnya berupa RAR itu, kita rubah ke ekstrak. Filesnya diekstrak ya. Mana tadi? Oh ya, ini. Patch e-faktur Windows 64 bit. Kita ekstrak yang RAR itu, klik kanan. Extract files atau extract here. Di save ya, di folder mana. Kalau saya pernah sudah diekstrak, saya langsung saja mencari hasil ekstraknya yang tulisannya patch e-faktur 3064 yang berwarna kuning ya, foldernya. Nah, di sini ada 3, e-tax invoice, e-tax invoice main, dan e-tax invoice UPD. Tiga-tiganya ini diblok berwarna biru secara bersama-samaan, lalu di copy secara bersamaan ya, tiga-tiganya itu diblok, lalu di copy. Setelah di copy, kita cari folder database 2.2 yang lama, e-faktur Windows versi 22-nya. Lalu setelah ketemu, kita pastekan di situ, pastekan di database yang lama 2.2, ditimpa ya di aplikasi 2.2 yang lama, tempelkan atau dipaste. Nah, klik yang ganti file. Ya, sudah sukses ya, sudah terupdate database-nya kita ke 3.0. Udah ada e-tax invoice-nya, e-tax invoice UPD dan e-tax invoice main-nya ya. Lalu selanjutnya kita buka Google Chrome. Karena laptop saya ada antivirusnya, saya klik yang paling pojok atas 3, lalu lalu cari incognito. Saya cari yang warna incognito. Lalu klik atau kunci Enova Online. Nah, paling atas kita klik. Ketik nama adminnya siapa, NPWP ya. NPWP-nya berapa, passwordnya apa, lalu login. Selanjutnya, kita buka profil user. Nah, akan tampak tampilan profil wajib pajak. Kalian perhatikan kode aktivasi e-faktur desktop. Ada kombinasi angka dan huruf, kalian copy dan pastekan di notepad ya, biar nggak hilang.
kode aktivasi, dan kode aktivasi e-faktur desktop. Itu penting. Semua di copy pastekan di notepad. Biar nggak hilang. Biar tidak salah ketika akan masuk ke e-tax invoice yang sudah direset. Nah, karena saya sudah pernah mereset aplikasi klien, tutorial ini saya lanjutkan dengan cara manual saja ya. Pertama, reset aplikasi klien yang di sebelah kiri. Setelah reset akan tampak seperti itu. Belum terbuka semua ya. Lalu NPWP kalian ketikkan di situ NPWP perusahaan. Kalau saya perusahaan kan NPWP-nya kalian ketikkan. Lalu sertifikat user kalian cari di folder mana, di komputer mana, kalian cari di situ. Lalu kode aktivasi yang sudah dikopas di notepad kalian pastekan di kode aktivasi, lalu register. Setelah itu lanjut ya. Jika kalian belum ada sertifikat digitalnya, kalian bisa download sertifikat elektronik digitalnya di bagian kiri. Lalu save file. Ya sudah ketemu ya di foldernya, sudah ketemu di mana di komputer kalian. Terus save file, lalu klik yang di kotak merah. Oke. Lalu klik unduh. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Enova. Web Enova ya. Untuk mengisi nomor seri faktur pajak. Karena kan ini sudah hilang. Ini penting juga. Nomor seri faktur pajak diisi ulang di referensi faktur pajak di e-tax invoice nanti. Karena saya hilang semua dari tahun 2015, saya cari riwayatnya, data riwayat permohonan NSFP nomor seri faktur pajak dari tahun 2015, saya copy pastekan di notepad. Kalau saya lebih enaknya dicatat ya di kertas nomor-nomornya, nomor seri faktur pajak yang pernah saya minta di tahun 2015 saya catat semua. Lalu tahun 2016 saya catat semua nomornya, nomor seri faktur pajak. Kalian juga boleh selain di kertas dicatat, kalian boleh di copy pastekan di notepad ya. Kalau saya lebih enaknya di kertas dicatat. Biar enak langsung diketikkan nanti ketika masuk ke e-tax invoice terbaru ya. Yang sudah direset klien. Nah, ini udah 2018, kita catat rangkaian nomor seri faktur yang pernah kita minta. 2019 juga, 2020, karena saya sampai 2020 yang hilangnya. Saya catat ya rangkaian nomor seri faktur pajak. Ini yang di riwayatnya. Untuk nanti kita isi ulang di aplikasi tax invoice terbaru. Nah, ini kita reset aplikasi klien ya. Jangan lupa cara-caranya seperti tadi. Harus ada download sertifikat digitalnya, harus ada riwayat sertifikat nomor seri faktur pajaknya. Nah, ini setelah di reset akan tampil seperti ini. Reset aplikasi klien, reset. Setelah itu your connection is not private. Kalian klik advance, lalu akan tampak seperti ini. Kalian klik head advance, lalu klik kotak merah yang bawah proses to e-faktur pajak.co.id unself. Syarat meminta data e-faktur pajak ke KPP Pratama atau kantor pajak ya. 1. KTP asli dan fotokopi. 2. NPWP perusahaan asli dan fotokopi. 3. Formulir surat permohonan data e-faktur pajak. 4. Flashdisk atau CD. 5. Ingat password Enova. Nah, karena pandemi COVID-19 tidak bisa tatap muka di kantor pajak,
kita bisa meminta data e-faktur pajak yang hilang dengan via WA yang sudah disediakan oleh kantor pajak ya. Nah, kita lanjut ke surat formulir permintaan data e-faktur pajak yang hilang. Kita isi kota, misalnya Cirebon, tanggalnya tanggal sekarang, tanggal pembuatan. Lalu isi nomornya, kalau saya misalnya nomor 54 garis miring CMB garis miring CBN garis miring bulannya angka Romawi 7 garis miring 2021. Isi kepada kantor pelayanan pajak KPP Pratama Cirebon 1. Lalu isi, dan ini saya isi nama saya nanti nik KTP saya, jabatan saya apa, nama perusahaan saya, nama PKP itu nama perusahaan saya apa, NPWP perusahaan saya apa, alamat kantor saya apa, lalu mengajukan permintaan data e-faktur dalam masa pajak Januari tanggal 1 Januari tahun 2015 sampai dengan masa pajak 30 Desember tahun 2020 sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 nomor per 34 ya, nanti diisi 34 PJ garis miring 2014. Lalu nama pemohonnya saya Neni Lianti sebagai direktur. Jangan lupa stempel perusahaan. Setelah meriset klien pada Enova Online, kalian buka profil user kembali untuk mengcopy pastekan kode aktivasi dan kode aktivasi desktop yang sudah dicopy pastekan di Enova Online. Lalu kalian mengisi admin atau user dan password terbaru untuk login ke aplikasi eTax Invoice yang sudah dibuat baru. Lalu setelah itu, setelah masuk dengan login dengan password dan admin yang baru, kalian klik kolom faktur di paling atas, lalu kalian klik ke administrasi faktur, lalu klik ke pajak keluaran. Nah, setelah kita perbarui di pajak keluaran, masih kosong semua ya, karena database dari tahun 2015 sampai 2020 hilang dan belum minta ke kantor pajak. Lalu selanjutnya kita ke referensi dan administrasi sertifikat. Klik administrasi sertifikat di referensi ya. Lalu kalian klik administrasi sertifikat, lalu masukkan sertifikat user atau sertifikat elektronik yang sudah disimpan di komputer, di mana kita simpannya. Lalu setelah ketemu sertifikat elektroniknya, kita kopas, diisi file name-nya, lalu masukkan kode pasprase ya, bukan password Enova-nya. Kode pasprase oke. Simpan. Oke. Lalu lanjutnya ke referensi lagi. Klik referensi nomor faktur. Nah, karena saya sudah merekam rank nomor faktur NSFP sebelum tutorial ini dilakukan, saya akan mengulangi tutorialnya dengan secara manual ya. Karena NSFP nomor seri faktur pajak saya hilang dari tahun 2015 sampai 2020. Awalnya saya akan merekam dari tahun 2015 yang sudah pernah dicatat di riwayat permintaan NSFP atau riwayat permintaan nomor seri faktur pajak pada Enova Online ya, yang sudah kita catat di kertas tadi pada awal tutorial. Nah, ini tahun 2015 dulu saya catat, saya isikan semuanya, nomor faktur awal dan nomor faktur akhir, direkam rank nomor faktur seri pajak yang sudah saya catat pada awal tutorial tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, di sini kan sudah terdaftar. Selanjutnya kita import data dari database yang kita minta ke kantor pajak ya. Karena kemarin pandemi tidak boleh tatap muka, saya minta semua data faktur pajak saya yang hilang lewat WA. Lalu saya unduh di PC, lalu klik di unduhan, nanti ada angka berupa RAR ya. Nah, angka berupa RAR ini kita masukkan. Nah, di sini sudah ada formatnya ya, tapi belum terbaca sepenuhnya.
Di baris nilai keterangan sudah terisi semua, tapi belum terbaca, belum proses import ya. Selanjutnya kita proses import database yang berupa RAR tadi. Diimport datanya. Yang penting sudah terisi ya. Database yang berupa RAR tadi diimport data, diisi, di open file, lalu kita klik proses import sampai berwarna hijau. Hijau penuh, hijaunya, proses import datanya. Nah, sudah sukses import data, tapi proses import data ini masih ada yang gagal. Masih banyak yang gagal, belum terbaca ya. Semua rekaman data yang hilang belum terbaca. Lalu selanjutnya kita ekspor data. Dengan cara angka RAR itu dirubah ke ekstrak, berupa ekstrak ya. Di ekstrak file atau ekstrak here. Nah, dirubah menjadi data Excel. Karena saya sudah dirubah ke data Excel, saya ulangi lagi secara manual. Nah, di sini enter password pakai enter password Innova saja ya. Nah, proses import data sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap ekspor data. Langkah-langkahnya sama ya seperti kita tadi melakukan import data. Pertama, kita klik kolom faktur, kita klik pajak keluaran, lalu kita klik ekspor. Lalu kita cari data file yang sudah kita ekstrak berupa Excel. Yang tadi di unduhan ya, kita ekstrak dulu. Jadi Excel. Nah, kita cari, nah ini data file berupa Excel-nya kita masukkan, lalu save file, lalu ekspor data sudah selesai. Selanjutnya kita klik faktur, kita klik pajak keluaran, lalu kita klik administrasi faktur, lalu kita klik F5 atau perbaharui. Lalu kita maksimalkan tampilannya seperti ini. Maksimalkan. Nah, ini tampilan sesudah kita import data dan ekspor data, semua data yang kita minta dari kantor pajak. Ya, sudah hijau, sudah sukses. Tetapi ada beberapa status faktur pajak keluaran yang belum approval sukses. Nah, caranya bagaimana untuk mengembalikan status faktur pajak menjadi approval sukses, yaitu kita jalankan manajemen upload-nya ya. Kita klik manajemen upload, klik uploader faktur, lalu klik start uploader. Tunggu prosesnya ya. Nah, sudah muncul tampilan sedang memproses. Lalu kita masukkan kode captcha-nya ya. Kalau tidak bisa terbaca kode captcha-nya, kita bisa refresh captcha. Tapi ini masih bisa terbaca, jadi kita lanjutkan satu persatu. Lalu kita masukkan kode password Innova-nya. Lalu kita klik submit. Uploader berjalan, klik OK. Kita close dulu. Lalu klik perbaharui. Klik tampilan dimaksimalkan. Nah, setelah manajemen upload dijalankan, kita blok dan klik status faktur pajak yang belum approval sukses. Lalu kita klik kolom upload yang paling bawah. Yes, untuk menjalankan faktur uploader. Nah, sudah berubah ya. Yang tadinya belum approval sukses menjadi approval sukses. Semua status faktur yang belum approval sukses kita rubah menjadi approval sukses dengan cara sama seperti langkah-langkah yang kita lakukan tadi ya, dengan memblok dan klik kolom upload pada bawah, lalu yes, oke, dan kita tunggu menjadi berubah
approval sukses. Kita rubah satu persatu ya, status faktur pajak yang belum approval sukses menjadi approval sukses dengan cara sama seperti tadi. Kita klik yang belum approval sukses, blok dan klik. Lalu klik upload yang paling bawah. Klik yes untuk menjalankan uploader. Oke. Nah, tunggu menjadi approval sukses semua. Satu persatu dirubah. Dengan sabar ya. Sangat mudah untuk dipraktekkan. Klik OK. Nah, semuanya sudah berubah approval sukses. Oh ya, masih ada lagi satu status yang belum dirubah, yaitu kita cek lagi satu persatu. Oh ya, ini siap approve. Belum berubah ya, kita rubah. Klik upload, lalu klik yes untuk menjalankan uploader. Oke. Lalu kita tunggu statusnya. Kita klik perbaharui lagi untuk mengecek apakah semua status faktur pajak keluaran sudah berubah dari yang belum approval sukses menjadi approval sukses. Nah, di sini sudah berubah semua ya menjadi approval sukses. Selesai sudah tutorial cara mengatasi faktur pajak keluaran yang hilang dengan mudah. Jangan lupa menonton video selanjutnya ya. Terima kasih.